secara teknis politis, tapi saya ingin membuat Anda optimis, husnudon, gembira dan percaya bahwa jangan khawatir, Indonesia pasti akan berubah karena Anda sudah lulus. Anda tidak kalap, Anda tetap sehat walafiat, tetap menjadi manusia istimewa yang bisa duduk di sini berjam-jam, dan di seluruh dunia malaikat keliling, tidak ada yang seperti ini malam ini. Cuman di sini. Mana mungkin Allah tidak menolong, hanya di sini. Jadi ini cahayanya mencorong ke sana. Malaikat sedang makan malam. Ini cahaya dari mana? Oh, dari tim gitu. Oh. Sampai Israel gini. Oh, masih lama itu, saya ambilnya masih lama gitu. Nah, gimana cara kita mengaspirasi beliau? Ya dengan cara kita kan gitu kan. Tidak berarti terus malaikat makan malam bener terus makannya opo, ketoprak ya ora. Nah, itu cuma cara kita menghormati dan memesrai beliau-beliau. Teman-teman sekalian, oke, saya serahkan sekarang siapa yang pertama, Cak Puji atau Mas Toto. Saya permonggokan, Pak Nur sama dulu, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung dulu yang Cak Nun ke Mandar ini. Saya sayang sekali nggak bisa ikut ke Mandar, tapi untuk teman-teman tahu, yang saya tahu ini persis wilayah Mandar itu kan di Sulawesi itu ada 4 suku yang Sulawesi Selatan ya. Ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, ada Toraja. Yang Mandar ini itu yang ilmu masyarakat yang memiliki ilmu yang kita sebut ilmu gaib, ilmu hitam itu sangat kental. Ya itu pernah, makanya saya mengambil kesimpulan tersendiri mengenai ketokohan Cak Nun di Mandar ini. Ya, kalau bukan Allah yang ngatur itu tidak mungkin ya, itu tidak bisa. Karena apa? Karena untuk mendapat bayangan bagaimana masyarakat Mandar seperti apa, ya itu suatu forum musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan diadakan di Polewali Mamasa di Polmas. Ya belum masih Sulawesi Selatan waktu itu. Polmas salah satu kabupaten, dan itu menjadi host, menjadi tempat diadakannya musabaqah tilawatil Quran. Nah itu suku Mandar ini mempunyai ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu doti namanya. Itu ilmu hitam. Jadi dia bisa mempermainkan lah gitu ya. Jadi ini kisahnya benar ya. Jadi ini tidak rawahu siapa-siapa, karena memang konkret bahwa pada saat itu ketua Dewan Hakim yang didoti, yang dikena ilmu itu kepalanya sampai lembek gitu loh. Lembek. Itu dibawa ke rumah sakit tak bisa. Ya harus dicarikan penawarnya sendiri. Nah ini nih, jadi cerita mengenai Mandar itu bisa orang kumpul-kumpul di dalam rumah, tiba-tiba pisau, parang, benda tajam itu berterbangan. Apalagi kalau ada, ini Cak Puji selamat aja kalau Cak Nun ya. Kalau nggak bisa kena ya. Jadi yang saya ingin katakan ya bahwa ini seorang Muhammad Ainun Najib ini ya bukan kita kenal seperti yang biasanya ya, tapi ini gimana cara menafsirkannya itu ya. Di Mandar itu, terutama di Tinambung, di Pembusuang, di tempat Imam Lapeo, jangan-jangan kepercayaan mereka itu menjadi terbukti tentang apa yang mereka sebut sebagai reinkarnasi Imam Lapeo itu, waliullah, wali besar dari Mekah itu, punya keramat yang luar biasa, yang menurut pandangan orang Mandar itu Muhammad Ainun Najib ini adalah reinkarnasi dari Imam Lapeo itu gitu loh.
Dan sudah diuji itu di sana diuji beberapa kali itu tidak ada yang mempan. Jadi dari terlepas dari itu semua ya, secara akademis kalau saya membaca beliau, selalu saya katakan bahwa Indonesia itu beruntung punya seorang Muhammad Ainun Najib. Kalau kita di Baghdad ini di abad kedua ketiga Hijriah, ini tuh biasanya kita melakukan kalau proses demokratisasi di dalam masa klasik itu kan tidak ada kampanye kan tidak ada. Jadi cukup melihat seorang tokoh yang dipercaya dan diteladani oleh setiap masyarakat, setiap orang, lalu kemudian itu dibaiat. Jadi kalau kita masih di Baghdad ini pada abad kedua ketiga Hijri ini, saya baiat nih Cak Nun. Dengan ini saya baiat, engkaulah imamku. Dan semua orang ikut baiat gitu loh. Engkaulah imamku di dunia ini, karena nanti yang ditanyakan di dalam alam kubur itu kan termasuk ma imamuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Masa Presiden Obama yang imamnya gitu kan? Kan tidak mungkin jawabnya seperti itu. Kalau Ustadz Mahbub yang di pesantren kami itu ya model ceramah ustadz-ustadz gitu kan. Kalau kamu tidak bisa menjawab ma imamuka, maka kepalamu langsung diketuk oleh mereka. Ma dinuka, tidak bisa menjawab, kena pukul dan seterusnya. Model penceramah kita yang menakut-nakuti. Ini satu, jadi ada yang lucu ini. Iya, ceramah kita itu, makanya saya nggak suka ceramah. Kalau nggak nakut-nakuti ya diiming-iming, ya kan? Kalau jamaahnya itu kan harus diiming-iming. Kalau melakukan ini nanti dikasih Allah gini, gitu ya. Jadi orang nggak diajak, jamaah kita itu nggak diajak untuk tulus, untuk ikhlas, ya. Padahal intisari dari agama itu adalah ikhlas, ketulusan yang murni hanya pada Allah. Karena ini yang akan membuat agama itu mempunyai implikasi dalam perilaku. Kalau agama ini tidak membentuk keikhlasan dalam diri pemeluknya, maka agama itu tidak mempunyai implikasi yang bersifat afektif dalam perilaku. Maka wajar semakin beberapa 8 tahun apa 11 tahun antri orang jemaah haji Indonesia itu mau antri ke Arab. Jadi semakin tinggi katanya haji itu rukun kelima yang disempurnakan ya, atau yang menyempurnakan agama. Tapi semakin banyak naik haji kan semakin tinggi korupsinya kan gitu. Malah ada yang menggunakan korupsi untuk haji kan gitu. Itu kenapa? Karena kita selalu diajarkan untuk pamrih. Ya mestinya agama itu ya mendidik untuk ikhlas, untuk melakukan sesuatu itu tanpa pamrih. Kita melakukan ibadah kepada Allah itu kayak hitung-hitungan lah ya. Dia juga tidak terpengaruh, kita juga tidak apa-apa. Kalau yang penting kan kita menyembah, melaksanakan tugas sebagai hamba, pengabdian, menyampaikan pengabdian pada Allah. Itu terserah Allah ditakdiri apa itu kan bukan urusan kita. Allah itu menugasi macam-macam. Allah itu menugasi, ada orang yang urusannya pengobatan, ada yang urusannya kasyaf, melihat ke depan, ada yang urusannya mengidentifikasi kembali bangsa Indonesia ini siapa, jadi penelitian dan sejarah. Ada yang urusannya strategi-strategi teknis, ada yang berskala regional, ada yang berskala nasional, ada yang berskala universal atau internasional. Dan itu teman-teman sekalian, saya mohon ridho Allah agar supaya Anda juga ikut bergembira bahwa sesungguhnya seluruhnya itu akan memuara kepada gerakan-gerakan yang murni seperti ini.
Jadi kita harus siap-siap